أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Tentu tidak biasa panjenengan melihat saya buat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya untuk saya jawab di tempat seperti ini. Saya berada di podium, lalu di samping saya ada mimbar. Ini disebut podium, ini disebut mimbar. Ya, karena pertanyaannya akan saya mencoba untuk menghadirkan suasana atau menghadirkan tempat sesungguhnya dengan pertanyaan yang akan saya berikan jawabannya. Mudah-mudahan Allah memampukan saya untuk memberikan jawaban yang bermanfaat, berbarokah, tentu berbasis kebenaran. Nah, pertanyaan kali ini mudah-mudahan juga tidak menjadikan saya ini menggurui panjenengan semua yang biasanya naik ke atas mimbar, naik ke podium untuk berkhutbah. Tidak, akan tapi ini menjadi mudah-mudahan tambahan wawasan bagi kita untuk hal yang semestinya ini tidak masuk kategori hal yang harus. Kalau tidak, lalu batal khutbahnya tidak. Artinya tidak membatalkan khutbahnya. Khutbahnya tetap sah jika ini dilakukan. Apa sih yang ditanyakan? Begini, ada sahabat saya bertanya bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan tangan saat khatib berkhutbah di atas mimbar atau di podium. Saya tidak dalam rangka untuk membedakan ini mimbar ini podium, tapi kalau seperti yang di depan saya ini dapat kita temui di tempat ibadah selain umat Islam. Di gereja kita temui seperti ini, tapi kalau seperti ini di gereja kita tidak menemukan. Maka mimbar seperti ini khas sekali bagi umat Islam, khususnya di tempat ibadah umat Islam. Tapi seperti ini masih kita dapati di tempat ibadah selain Islam. Nah, bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan? Menunjuk, menjelaskan begini, besar, kecil, gitu, cocok, atau yang lainnya. Kita simak bersama-sama satu catatan yang otentik di dalam kitab klasik, yaitu di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa yukrahu, dan dibenci, tidak disuka. Siapa yang membenci? Tentu asyari. Siapa asyari? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad tidak menyukai. Nabi Muhammad membenci. Fil khutbati, ketika menyampaikan khutbah, ma ibtada'ul khutaba al jahlati. Apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi dilakukan oleh para khotib-khotib, maaf, di sini disebutkan al jahlati, yang bodoh gitu, maaf kalau saya kurang pas menyampaikan kalimatnya, tapi al-jahla itu mau diapakan lagi ya. Minal isyarati, dia berisyarat bil yadi, dengan tangannya, au nahwiha, mungkin songkoknya dimiringkan karena menggambarkan kekerasan, lalu isyarat seperti itu, besar seperti ini, tinggi. Ya, di dalam menyampaikan khutbah Jumat itu berbeda banget memang. Di dalam menyampaikan khutbah apapun, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, amat sangatlah berbeda dengan kultum, kajian umum, kajian tematik, atau pengajian-pengajian bahkan tablik akbar. Kalau pengajian umum tablik akbar, monggo kerso, ekspresikan dengan tangan, ekspresikan dengan wajah dan seterusnya. Tapi dalam khutbah, no, itu tidak dicontohkan. Disebutkan ma ibtada'ahu. Ini hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa saya secara pribadi lebih sek memang kalau masjid itu diberikan mimbar seperti yang di sisi saya.
Satu tangan mungkin pegang kitab, pegang buku atau pegang catatan, satu tangan pegang tongkat. Sehingga potensi untuk memberikan isyarat, gerak-gerak tangan seperti yang saya lakukan ini itu kecil sekali, dapat mengeliminirnya. Tapi kalau mimbar khutbahnya menggunakan podium seperti yang di depan saya ini kalau tidak pegangan begini, kedua tangan taruh sini, ini pasti akan. Dan inilah yang disebutkan khotib al-jahlah. Maaf, kurang wawasan begitu kalau dilembutkan sedikit, kalau dikasarkan bodoh begitu. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengecam panjenengan semua yang telah berkhidmat untuk menjadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya yang menggerak-gerak tangan. Tapi saya ingin di sini mengajak kita semua, yuk kita tertibkan tangan kita. Kita tumakninahkan sekujur tubuh kita. Cukup lisan yang berkata, berucap dan membaca ayat, membaca hadis. Tapi semuanya tumakninah. Agar supaya kita tidak disebut al-khutobah, al-jahlah. Agar supaya kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga kita berkhutbah bukan hanya sah, tapi dicintai oleh Nabi SAW. Kita berkhutbah bukan hanya menyampaikan kebenaran dan kebaikan di hadapan jamaah kita, tapi kita juga menjadi pribadi yang dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena pada saat menyampaikan khutbah kita sesuai dengan apa yang dituntunkannya. Sekali lagi, ini tidak terkait dengan syarat sahnya, tidak terkait dengan rukun khutbah. Akan tetapi ini sangat krusial karena catatan di dalam kitab Mughnil Muhtaj itu dimulai dengan kata wa yukrahu, dan dibenci, tidak disuka oleh Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf jika ada khilaf kata dan tutur kata saya yang kurang pas untuk sampean renungkan dan sampean cerna. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya inilah mestinya yang kita lakukan saat kita menjadi khotib Jum'ah atau khotib-khotib di berbagai ibadah yang memang ibadah sholat itu terkait dengan khutbah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.